Sebuah rumah tua di tepi desa dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Tak ada yang berani menempatinya, meski kabarnya rumah itu diwariskan pada setiap keturunan. Tapi ketika sepasang pengantin baru memutuskan untuk tinggal di sana, malam pertama mereka tak pernah benar-benar berakhir. Dan yang lebih menyeramkan, sang istri mulai kehilangan identitasnya sendiri. Selamat datang di Bunga Malam, tempat kisah-kisah gelap berakar, tumbuh, dan menjalar ke hati kalian. Kalau kamu suka cerita misteri yang tak hanya menyeramkan tapi juga mengaduk perasaan, jangan lupa klik subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita akan menyusuri lorong-lorong gelap dari sebuah rumah warisan. Dan malam pengantin, yang tak pernah usai. Rumah itu berdiri dengan angkuh di ujung jalan tanah berbatu yang sudah lama tak dilalui kendaraan. Sebagian besar penduduk desa memilih jalan memutar jika harus melintas ke area itu. Bahkan anak-anak pun dilarang bermain terlalu dekat, bukan karena takut mereka masuk ke dalam, tapi karena sudah ada cerita bahwa siapapun yang mendekat terlalu lama akan terbawa sesuatu dari dalam. Rumah itu besar, lebih besar dari rata-rata rumah desa. Dindingnya dari kayu jati asli, kusam dan mulai termakan waktu. Catnya sudah lama pudar, dan di beberapa sudut, warna hijau lumut menggurat seperti urat nadi yang tumbuh liar. Jendela-jendela besar dengan kaca patri buram terlihat seperti mata-mata tua yang menatap dunia dari masa silam. Gentengnya pecah di sana-sini, dan halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi yang menguning. Tapi yang paling menyita perhatian adalah pintu depannya, masih berdiri kokoh, terbuat dari kayu hitam mengilap, seperti tak pernah disentuh waktu. Di balik pintu itu, malam pengantin pernah dimulai. Tapi tak pernah benar-benar selesai. Galang dan Rina adalah pasangan muda yang baru menikah 3 bulan lalu. Mereka bertemu di Jakarta, jatuh cinta karena sama-sama suka seni, dan menikah dalam upacara sederhana di taman belakang rumah orang tua Rina. Mereka tak punya banyak harta, tapi cinta dan semangat mereka melimpah. Jadi ketika surat warisan datang, menyebutkan bahwa Galang berhak atas rumah nenek buyutnya di desa Cikuray, keduanya merasa seperti menemukan berkah. Kita bisa tinggal di sana sementara, hemat biaya sewa. Lagi pula kita belum punya anak, kan? Ucap Rina waktu itu. Galang setuju. Rumah itu, meski jauh dan tua, adalah awal yang sempurna untuk membangun kehidupan baru. Atau begitulah yang mereka kira. Mereka mengemas barang dalam mobil kecil dan menempuh perjalanan 6 jam dari Jakarta ke desa itu. Jalanan mulai menyempit setelah kota terakhir. Hutan bambu mengapit kanan kiri, dan angin sore menyapu lembut wajah Rina yang mengintip dari jendela. Tapi sesampainya di depan rumah tua itu, senyum mereka mulai memudar. "Mas, ini rumahnya?" tanya Rina pelan. "Iya, sesuai alamat di surat." "Nggak nyangka segede ini." "Ya," jawab Galang, meski nada suaranya mengandung ragu. Rina turun dari mobil. Sepatu kanvas putihnya langsung tenggelam di rerumputan liar yang setinggi lutut. Tangannya meraih gagang pintu pagar besi yang sudah berkarat. Ketika ia menariknya, pagar mengeluarkan bunyi mengerang yang panjang, seperti menolak untuk dibuka. "Serem banget sih, Mas," bisiknya sambil memandang sekeliling. Tapi ada juga rasa kagum dalam nada suaranya. Rumah itu, di balik kesunyian dan ketuaannya, punya aura misterius yang entah kenapa, membuatnya betah menatap. Galang tertawa kecil. "Tunggu sampai kamu lihat bagian dalamnya. Kayak rumah Eropa zaman dulu." Mereka masuk dengan pelan. Debu menari di udara, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari celah jendela. Ada aroma kayu tua, bercampur dengan bau bunga melati kering. Entah dari mana asalnya. Di ruang tamu, masih ada kursi rotan dan bufet antik yang dilapisi kain renda kusam. Foto-foto keluarga tergantung di dinding, sebagian miring, sebagian nyaris lepas. Tapi yang paling menarik perhatian mereka adalah satu foto besar di ruang tengah. Seorang wanita muda mengenakan kebaya pengantin berwarna putih gading, tersenyum sangat tipis, nyaris tak tampak. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya kosong. Di bawahnya tertulis, "Sulastri,
1947. Sore itu, mereka menghabiskan waktu membersihkan rumah sebisanya. Rina menyapu halaman depan dan memotong beberapa batang ilalang, sementara Galang mencoba mengecek instalasi listrik yang masih menyala meski sempat mati sebentar. Listriknya udah lama nggak dipakai, tapi masih nyambung, kata Galang. Cuma sering ngedrop. Kita butuh lilin juga, buat jaga-jaga. Malam mulai turun perlahan. Udara jadi lebih dingin dari biasanya. Meski hanya bulan Mei, hawa di rumah itu seperti Desember di puncak gunung. Rina menggigil saat membuka koper dan mengganti bajunya. Ia mengenakan daster putih, tipis, yang nyaman dipakai tidur. Galang menyalakan lilin di kamar yang mereka pilih. Kamar terbesar di lantai atas, dengan balkon kecil menghadap ke arah barat. Tempat tidur besar di tengah ruangan masih lengkap dengan kasur dan kelambu renda yang sudah kusam tapi masih wangi samar. Ini romantis banget, Mas, kayak di film-film Belanda, ujar Rina sambil menggelayut manja. Galang mencium keningnya. Kita mulai malam pertama kita di sini, ya? Rina tertawa. Malam pertama versi desa, nih. Keduanya berpelukan di bawah kelambu, menatap cahaya lilin yang bergoyang lembut karena angin dari sela jendela. Suara jangkrik bersahutan dari halaman. Semua terasa tenang, terlalu tenang, bahkan. Dan waktu seolah berhenti bergerak begitu mereka memejamkan mata. Sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara. Suara lembut, nyaris seperti bisikan, datang dari dinding kamar sebelah. Ia duduk perlahan, menegakkan telinganya. Suara itu, seperti perempuan sedang membaca doa pernikahan. Pelan, namun sangat jelas. Seolah ada seseorang yang sedang melafalkan ijab kabul sendiri dalam hati. Mas, bisik Rina sambil menggoyang bahu Galang yang masih tidur lelap. Kamu denger nggak? Denger apa? Galang membuka matanya sedikit. Ada suara orang ngaji, kayak di kamar sebelah. Galang menghela napas. Rin, itu pasti suara jangkrik atau burung malam. Tidur lagi, yuk. Rina mengangguk pelan, tapi hatinya gelisah. Suara itu terus terdengar. Lalu berganti jadi desahan, seperti tangisan pelan yang tertahan. Ia menarik selimut sampai ke leher dan mencoba memejamkan mata. Tapi suara itu semakin nyata. Bukan di luar kamar, tapi seperti berasal dari dalam rumah. Dan saat ia menatap ke arah pintu, bayangan gaun putih tampak melintas cepat di sela cahaya lilin. Tidak ada angin, tidak ada alasan. Tapi lilin itu tiba-tiba padam. Dan rumah itu terasa kembali ke masa lalu. Pagi harinya, mata Rina sembab. Malam tadi ia nyaris tak bisa tidur. Galang menggodanya saat melihat wajahnya. Baru semalam di sini, udah kayak begadang seminggu, katanya sambil menuang teh hangat. Rina hanya tersenyum kecil. Aku ngerasa aneh aja. Aneh gimana? Semalam, suara itu, Mas. Itu bukan mimpi. Aku yakin. Galang meletakkan gelasnya. Rin, ini rumah tua. Kayunya udah tua, angin bisa nembus dari mana-mana. Bisa jadi kamu dengar suara angin lewat celah kayu. Lagi pula, kita tidur di lantai atas. Mungkin bunyi dari bawah atau dari loteng. Tapi suara itu bukan angin. Itu jelas suara perempuan. Baca doa, terus nangis. Rina menunduk, suaranya bergetar. Nangisnya itu, sedih banget. Kayak kehilangan sesuatu. Galang menghela napas. Ia memegang tangan istrinya. Oke, nanti malam, kalau kamu dengar lagi, bangunin aku. Kita cek bareng-bareng. Rina mengangguk pelan, tapi wajahnya masih belum tenang. Dalam hatinya, ada perasaan yang tak bisa ia ungkap dengan kata-kata. Seperti perasaan diintai oleh seseorang yang bukan dari dunia ini. Hari itu, Rina mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah. Ia membuka jendela-jendela yang sudah lama tertutup, membiarkan cahaya matahari masuk dan menyapu debu yang menempel di lantai. Di ruang makan,
Ia menemukan meja panjang dari kayu jati, dan taplak meja yang tampaknya tidak pernah dicuci selama puluhan tahun. Ada noda hitam samar, seperti bekas tumpahan lilin atau minyak. Di atasnya, ada mangkuk keramik tua, kosong, tapi masih tertata rapi. Saat ia menyapu lantai dekat tangga, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Ia merasa, ada seseorang yang sedang berdiri di ujung anak tangga atas, mengamatinya dari balik pagar kayu kecil. Tapi saat ia menoleh ke atas, tidak ada siapa-siapa. Ia menggigit bibir, menahan diri untuk tidak memanggil Galang yang sedang memotong ilalang di halaman belakang. Ia meneguk ludah, lalu melanjutkan menyapu sambil sesekali menoleh ke belakang. Tepat ketika ia ingin mengangkat karpet tua di bawah meja, kakinya menyentuh sesuatu keras. Ia menunduk, dan menemukan papan lantai yang sedikit longgar. Dengan hati-hati, ia mengungkit papan itu. Di bawahnya, ada sebuah kotak kayu kecil, berlapis kain putih kekuningan. Dengan tangan gemetar, Rina membuka kotak itu. Isinya adalah sepucuk surat, setangkai bunga melati kering, dan selembar foto lama. Foto itu menggambarkan sepasang pengantin, seorang pria mengenakan beskap dan blangkon, dan seorang wanita mengenakan kebaya putih, wajahnya tersenyum tipis, sangat mirip dengan foto di ruang tengah. Tapi anehnya, bagian wajah sang pengantin pria telah digores silang dengan tinta hitam. Dan di balik foto itu, tertulis, "Aku sudah siap, tapi dia pergi sebelum malamku dimulai." Rina mendadak merasa lemas. Surat itu jatuh dari tangannya. Ia tak tahu kenapa, tapi kalimat itu seperti menusuk langsung ke jantungnya. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Awan mendung menutup langit senja, dan rumah itu kembali gelap sebelum pukul 7 malam. Listrik kembali padam. Galang sudah menyiapkan lilin-lilin di setiap sudut ruangan, tapi malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan selimut pun tak cukup hangat bagi Rina. Ia menggigil sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Mas, kamu ingat cerita nenek kamu tentang rumah ini?" tanya Rina tiba-tiba. Galang mengerutkan dahi. "Enggak banyak. Waktu kecil aku cuma pernah diajak ke sini sekali. Katanya ini rumah kakek buyut. Tapi sejak nenek meninggal, rumah ini kosong. Enggak ada yang mau tinggal." "Kenapa?" "Ya, katanya banyak yang sakit-sakitan kalau lama tinggal di sini. Tapi kan kita sehat-sehat aja, ya kan?" Galang mencoba tertawa. Tapi tawa itu terdengar hampa. Rina tidak membalas. Matanya menatap langit-langit kamar. Kelambu yang melambai pelan karena angin dari jendela tampak seperti bayangan putih yang menari di atas ranjang. Di antara ketenangan itu, tiba-tiba terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar dari kamar sebelah. Bukan keras, tapi cukup jelas untuk membuat Rina menegakkan tubuhnya. "Mas, itu suara apa?" bisiknya. Galang diam sejenak, mendengarkan. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini diiringi suara seperti kain diseret di lantai. Galang berdiri, mengambil senter, lalu membuka pintu kamar. Lorong gelap terbentang di depannya. Tidak ada apa-apa. Ia melangkah perlahan, menyorot ke arah kamar sebelah. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Padahal kemarin tertutup rapat. "Mas, jangan buka!" teriak Rina dari belakang. Tapi Galang sudah mendekat, dan menyentuh gagang pintu itu. Saat pintu kamar terbuka sepenuhnya, Galang langsung disambut aroma melati yang tajam dan menusuk. Kamar itu kosong. Tidak ada perabot, kecuali ranjang tua tanpa kasur dan sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan. Dindingnya penuh bekas terbakar, seolah pernah terjadi kebakaran kecil yang tidak tuntas. Tapi yang paling membuat Galang terdiam adalah tulisan di cermin itu. Tulisan seperti bekas jari yang berembun, "Aku masih di sini." Galang menelan ludah. Ia menoleh ke belakang. Rina berdiri di ambang pintu kamar mereka, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. "Mas, kita pulang aja. Yuk," katanya lirih. "Tapi ini rumah kita, Rin." "Rumah? Atau penjara?" balas Rina sambil menunduk.
Aku nggak kuat kalau setiap malam begini. Galang kembali menutup pintu kamar sebelah dan menggandeng istrinya masuk ke kamar mereka. Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Tidak ada pelukan. Tidak ada canda. Hanya ketegangan yang menggantung di udara, seperti tali tak kasat mata yang menjerat leher mereka pelan-pelan. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar pelan di lantai kayu. Lalu berhenti. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. Tapi tak ada yang berani membuka pintu malam itu. Pagi harinya, Rina merasa tubuhnya berat. Ia merasa seperti baru saja berjalan jauh dalam tidur. Saat bercermin, ia melihat wajahnya sendiri, tapi ada yang aneh. Mata di bayangan cermin itu tampak lebih redup, lebih dalam, dan lebih tua. Ia tersentak mundur, lalu menoleh ke Galang yang sedang menyeduh kopi di dapur. "Mas, aku mau tanya sesuatu." "Apa?" "Kalau aku berubah, kamu masih mau temenin aku?" Galang menoleh sambil tersenyum. "Kamu kenapa ngomong gitu?" "Aku nggak tahu. Tapi aku ngerasa kayak, bukan aku lagi." Galang mendekat dan memeluknya dari belakang. "Kamu kecapean. Banyak pikiran. Rumah ini memang harus dibersihin. Bukan cuma fisiknya, tapi auranya juga. Mas percaya yang kayak gitu?" "Entahlah. Tapi kalau itu bisa bikin kamu tenang, kita coba aja." Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, Rina melihat sesuatu di lantai dekat ranjang. Bekas langkah kaki kecil, basah, mengarah ke kamar sebelah. Ia menatap Galang dengan mata berkaca-kaca. "Mas, semalam ada yang masuk ke kamar kita." Galang mengikuti arah pandangnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal bahwa rumah itu sedang menyembunyikan sesuatu. Siang itu, langit mendung menggantung seperti ingin runtuh. Rina memutuskan untuk memberanikan diri keluar rumah, meski hanya sebentar. Ia pergi ke warung kecil di ujung jalan, membeli beberapa bahan makanan, sambil berharap bisa mengalihkan pikirannya dari semua hal yang mengganggu. Tapi begitu ia sampai di depan warung, seorang ibu parubaya yang menjaga toko memandanginya lama. "Neng tinggal di rumah besar itu, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Rina kaget, tapi menjawab pelan, "Iya, rumah peninggalan nenek suami saya." Sang ibu menarik napas panjang. "Hati-hati ya, Neng. Rumah itu dari dulu, bukan tempat biasa." Rina duduk di kursi bambu kecil di depan warung, dan untuk pertama kalinya ia mendengar cerita dari orang luar. Menurut ibu itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bu Rahayu, rumah tua itu pernah menjadi tempat tinggal sepasang calon pengantin. Mereka tidak sempat menikah, karena malam sebelum akad, calon pengantin prianya hilang. Kata warga, ia pergi ke kota untuk membeli sesuatu, tapi tak pernah kembali. Sedangkan pengantin perempuannya, Sulastri, menunggu dalam balutan kebaya putih hingga larut malam, dan ditemukan meninggal keesokan harinya di kamar yang kini selalu terkunci. Yang aneh, waktu jasadnya ditemukan, wajahnya masih tersenyum, tapi air matanya belum kering, kata Bu Rahayu dengan lirih. Dan setiap malam Jumat Kliwon, orang lewat sering dengar suara perempuan membaca doa, kayak doa akad nikah. Rina menelan ludah. Apa dia meninggal karena patah hati? Bu Rahayu menggeleng. Nggak ada yang tahu pasti. Tapi sejak itu, rumah itu sepi. Setiap ada yang coba tinggal, apalagi pasangan muda, biasanya nggak betah. Rina pamit pulang dengan tangan gemetar. Jalan pulangnya terasa lebih jauh dari biasanya. Dan begitu ia sampai rumah, angin mendadak berhembus kencang, seperti menyambut kedatangannya kembali. Tapi bukan sambutan yang hangat, lebih seperti peringatan. Malam itu, langit tak jadi hujan. Tapi suasana di rumah terasa seperti badai yang tertahan. Rina diam di sudut ranjang, memandangi cermin besar yang tergantung di samping lemari. Bayangannya terlihat jelas. Tapi lagi-lagi, ada yang janggal. Saat ia menoleh ke arah Galang, refleksi dirinya masih menatap ke depan, seolah belum sempat mengikuti gerakannya. Ia berdiri perlahan, mendekati cermin, dan menatap wajahnya sendiri. "Siapa kamu?"
bisiknya, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, lampu lilin berkedip. Tirai jendela berkibar meski semua jendela tertutup. Galang masuk dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. "Kamu ngapain, Rin?" "Cerminnya, tadi kayak, ada orang lain," jawab Rina lirih. "Rina, kamu harus istirahat. Ini semua efek dari pikiranmu sendiri. Kita ke dokter kalau kamu nggak enak badan." "Ya." Tapi Rina tak menjawab. Ia hanya terus menatap cermin itu, matanya kosong. Menjelang tengah malam, Galang tertidur lebih dulu. Tapi Rina masih terjaga. Ia merasa dadanya berat, seolah ada seseorang yang sedang duduk di atasnya. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Seperti ada beban kenangan yang tidak ia miliki, tapi entah kenapa, ia rasakan. Tangannya gemetar. Ia kembali memandangi foto tua di kamar sebelah yang sebelumnya sempat ia temukan. Wajah Sulastri, pengantin wanita dalam foto itu, makin terasa dekat, bahkan terlalu dekat. Rina merasa seperti mengenalnya. Bukan dari cerita, tapi dari dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya, Galang memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah itu. Ia pergi ke balai desa dan bertanya pada Pak Lurah. Pria tua itu tampak ragu saat mendengar nama keluarga Galang, tapi akhirnya membuka buku arsip lama yang berdebu. Rumah itu dibangun tahun 1930-an, katanya. Dulu milik keluarga saudagar batik. Waktu Jepang masuk, banyak yang mengungsi, tapi rumah itu tetap dihuni oleh anak perempuan mereka. Namanya Sulastri. Galang mengangguk. "Iya, saya pernah lihat fotonya." Pak Lurah melanjutkan, "Tapi dia meninggal muda. Ada kabar dia dipaksa menikah oleh keluarganya, tapi calon suaminya kabur. Ada juga yang bilang dia dibunuh oleh kekasihnya sendiri, tapi tidak pernah terbukti. Setelah itu, rumah itu kosong bertahun-tahun. Siapapun yang tinggal, terutama pasangan muda, sering diganggu." Galang menelan ludah. "Gangguannya seperti apa, Pak?" Pak Lurah menatapnya lama. "Bermula dari suara, doa pernikahan, tangisan. Lalu, istri mulai berubah. Seolah bukan dirinya. Pernah ada yang bilang, pengantin wanita itu masih menunggu malam pertamanya. Dan dia, kadang menyusup ke tubuh istri yang menempati kamarnya." Mendengar itu, Galang langsung teringat raut wajah Rina belakangan ini. Matanya, senyumnya, seperti bukan milik wanita yang ia nikahi. Ada sesuatu yang asing, tapi familiar. Ia pulang dengan langkah cepat. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran. Apakah istriku masih Rina? Malam itu, Galang menyiapkan kamar seperti malam pertama mereka. Ia meletakkan bunga melati segar yang dibelinya di pasar, menyalakan lilin, dan membuka tirai jendela agar cahaya bulan masuk. "Rin, kita ngobrol yuk," ucapnya sambil memegang tangan istrinya. Tapi Rina menatapnya tanpa ekspresi. "Namaku, bukan Rina." Galang terdiam. "Apa maksudmu?" Rina tersenyum tipis. "Aku, Sulastri. Aku cuma ingin malamku selesai. Aku nggak ingin merebut tubuh ini. Aku cuma butuh satu malam untuk dikenang." Galang memeluk istrinya erat, meski dalam hati gemetar. "Kalau memang itu yang kamu mau, malam ini, aku temani kamu." Sepanjang malam, Galang membacakan doa, ayat-ayat Al-Quran, dan melantunkan selawat di telinga istrinya. Dan Rina, atau Sulastri, hanya duduk diam di ranjang, menunduk. Sesekali menangis, sesekali tersenyum. Saat adzan subuh berkumandang dari kejauhan, tubuh Rina terkulai. Ia tertidur dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, udara di rumah itu terasa hangat. Galang memeluk tubuh istrinya yang tertidur. Ia tak tahu siapa yang ada di dalam tubuh itu. Tapi malam itu, ia hanya ingin menjadi suami yang menemani hingga akhir. Pagi harinya, Rina bangun dengan mata yang berbeda. Kali ini, ia menatap Galang dengan rasa hangat. "Mas, aku di mana?" Galang menangis. Ia tahu Rina telah kembali. Tapi sekaligus,
seseorang telah pergi. Mereka sarapan dalam diam. Di luar, burung berkicau seperti biasa. Tak ada suara aneh. Tak ada ketukan. Tapi saat Rina membuka lemari, gaun putih yang semalam ia kenakan sudah tidak ada. Dan di balik pintu kamar sebelah, tergantung satu kalimat baru, ditulis dengan tinta merah samar. Terima kasih, Rina. Kini aku sudah bisa tidur. Hari itu juga, Rina dan Galang memutuskan untuk meninggalkan rumah tua itu. Mereka tidak membawa apapun, kecuali pakaian dan kenangan. Sebelum pergi, Rina berdiri di depan pintu rumah, menatap bangunan itu untuk terakhir kalinya. Selamat tidur, Sulastri, bisiknya. Dan rumah itu pun kembali sunyi. Tapi tidak lagi seperti sebelumnya. Kali ini, sunyinya adalah sunyi yang damai. Bukan karena kosong, tapi karena seseorang akhirnya menemukan akhir dari malam yang tak pernah usai. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti bayangan yang lewat di sore hari. Tenang, tapi menyisakan jejak samar. Rina tak lagi mendengar bisikan atau ketukan. Tak ada suara doa lirih dari balik dinding. Tak ada embusan angin aneh yang membuat lilin padam tanpa sebab. Tapi justru karena itulah, ia jadi sering termenung. Rumah itu benar-benar hening sekarang, dan di keheningan itu, ia justru merasa hampa. Galang memperhatikan perubahan itu. Istrinya sudah kembali, ia tahu itu dari caranya bicara, dari caranya menatap mata Galang saat mereka makan bersama. Tapi ada sesuatu dalam diri Rina yang seperti tertinggal di malam itu. Kamu masih kepikiran, Rin? Tanya Galang pelan sambil mengelus rambut istrinya. Rina hanya mengangguk pelan. Aku merasa bersalah. Seolah aku sudah membiarkan seseorang hidup dalam tubuhku untuk sementara. Tapi saat dia pergi, aku merasa kehilangan. Rin, kamu cuma membantu dia menemukan akhir yang tenang. Bukan salahmu kalau kamu merindukan rasa yang pernah hadir. Bahkan kalau itu bukan milikmu sepenuhnya. Rina menangis dalam pelukan Galang malam itu. Tangis yang bukan karena takut, tapi karena kehilangan sesuatu yang tak pernah ia miliki, tapi sempat bersemayam dalam jiwanya. Sebuah malam yang terasa lebih panjang dari waktu itu sendiri. Galang memutuskan untuk mengemas barang-barang mereka. Ia tahu, meskipun rumah itu kini tenang, tak akan pernah menjadi tempat yang netral. Terlalu banyak kenangan yang bukan milik mereka. Terlalu banyak ruang yang menyimpan cerita lama, kisah yang tidak bisa mereka hapus hanya dengan cat baru atau furnitur modern. Maka mereka putuskan untuk pergi. Saat Galang sedang merapikan lemari, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia letakkan di sana. Sebuah pita putih, seperti pengikat rambut pengantin. Aromanya wangi, persis seperti malam pertama mereka di rumah itu. Ia menghela napas, lalu membungkus pita itu dengan kain putih dan menguburnya di bawah pohon melati di belakang rumah. Di sisi lain, Rina menyimpan foto Sulastri dalam kotak kecil dan membungkusnya dengan kain batik. Biarlah dia tetap jadi bagian dari hidupku. Tanpa harus ikut lagi dalam ragaku, bisiknya sambil menutup kotak itu. Sebelum meninggalkan rumah, mereka berjalan ke kamar sebelah untuk terakhir kalinya. Galang membuka pintu perlahan. Di dalamnya, kamar itu kosong. Cermin besar kini buram, seperti menolak menampilkan bayangan siapapun. Di lantai, masih ada kelopak bunga melati kering. Dan di tembok, samar-samar, ada tulisan yang hanya bisa dilihat dari sudut tertentu. Akhir yang kutunggu bukan cinta baru, tapi izin untuk tidur dalam damai. Mereka mengunci rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Mobil melaju perlahan meninggalkan jalan sempit yang dibatasi hutan bambu di kanan kiri. Rina duduk dalam diam, sesekali menatap kaca spion seakan memastikan bahwa rumah itu tidak mengikutinya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, yang tertinggal bukanlah hantu, melainkan kenangan. Sesampainya di kota, mereka menyewa rumah kecil sederhana di pinggiran Jakarta. Tidak besar, tidak mewah. Tapi di rumah itu, Rina bisa tertawa lagi. Ia mulai memasak, bercocok tanam di halaman kecil, dan menata bingkai foto pernikahan mereka di dinding.
Tapi satu bingkai kecil ia letakkan di rak paling bawah. Dibungkus renda putih, isinya bukan wajah mereka, melainkan foto Sulastri. "Kenapa masih kamu simpan?" tanya Galang suatu hari. Rina tersenyum lembut. "Supaya aku nggak lupa. Kadang, yang menemani kita sejenak, juga punya hak untuk dikenang." Galang mengangguk. Tak semua kisah harus dimiliki selamanya. Tapi setiap kisah yang menyentuh, layak untuk diberi ruang dalam hati. Beberapa minggu kemudian, Galang menerima kabar bahwa rumah warisan mereka di desa telah didatangi seorang sejarawan dari universitas setempat. Ia tertarik untuk meneliti rumah itu karena mendengar cerita turun-temurun tentang Sulastri. Dengan persetujuan Galang, rumah itu tidak dijual, melainkan dibiarkan tetap berdiri sebagai bagian dari catatan sejarah. Sebuah warisan yang bukan hanya milik darah, tapi juga milik kisah. Sementara itu, Rina mulai menulis. Ia menulis kisahnya sendiri, tentang malam pengantin yang tak biasa. Tentang bagaimana ia pernah merasa menjadi orang lain, dan bagaimana orang lain itu mengajarkannya tentang cinta, yang tidak harus memiliki. Tulisan itu ia simpan dalam buku harian, tak pernah dipublikasikan. Tapi setiap malam Jumat, ia membuka halaman itu, membacanya perlahan, dan meneteskan air mata kecil. Bukan karena takut, tapi karena rindu pada sesuatu yang ia tahu tidak akan pernah datang lagi. Karena ia tahu, cinta itu pernah hadir dalam bentuk paling sunyi, dan paling tulus. Cinta yang tak minta balasan, hanya minta dikenang, dengan doa. Kini, jika ada yang lewat ke depan rumah tua itu, mereka hanya akan melihat bangunan sepi yang tertutup rapat. Tak ada suara. Tak ada getaran aneh. Tapi jika mereka mendekat saat malam bulan purnama, dan berdiri tepat di bawah jendela lantai 2, mereka mungkin akan mendengar suara samar. Bukan tangisan. Bukan doa. Tapi, suara perempuan yang sedang tertawa pelan. Tertawa bukan karena bahagia, tapi karena lega. Karena malam panjang itu, malam yang dulu tak pernah selesai, akhirnya menemukan ujungnya. Karena pengantin yang dulu menunggu sendirian, akhirnya diizinkan merasakan malam, walau hanya satu kali. Dan itu cukup. Rina dan Galang tak pernah kembali ke rumah itu lagi. Tapi mereka tahu, di suatu tempat dalam hidup mereka, malam itu tetap hidup. Sebagai pengingat bahwa tidak semua pertemuan harus kekal. Tidak semua cinta harus bersama. Dan tidak semua malam pertama harus untuk memulai sesuatu. Kadang, malam pertama adalah tentang menutup sesuatu yang lama. Malam pengantin itu, akhirnya usai. Tapi kenangannya, tetap tinggal. Dan rumah tua itu, tetap berdiri. Diam. Damai. Menyimpan rahasia dalam tenangnya. Dan itulah kisah tentang Rina, Galang, dan Sulastri. Tentang malam pengantin yang tak pernah benar-benar selesai. Kita tak pernah tahu, di balik pintu rumah tua yang terlihat sunyi, ada kisah cinta yang masih menggantung, menanti pengakuan, atau keikhlasan. Jangan pernah meremehkan rumah yang diam, karena bisa jadi, ia menyimpan jeritan yang tak pernah terdengar. Terima kasih sudah menyaksikan kisah malam ini di Bunga Malam. Jika kamu suka cerita seperti ini, yang bukan hanya menyeramkan tapi juga menyentuh hati, klik subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lewatkan kisah kami selanjutnya. Karena di setiap malam, selalu ada yang ingin bercerita. Sampai jumpa, dan selamat malam.